Selamat datang di channel Motomobi. Motor 4 silinder dengan cc yang besar sudah biasa. Bagaimana dengan 4 silinder dengan cc yang kecil? Ini adalah Kawasaki ZX25R. Pertama kali kami melihat motor ini adalah pada Tokyo Motor Show 2019. Saat itu melihat dari keramaiannya, banyak sekali orang yang menantikan motor yang sangat menarik ini. Yes, memang sangat menarik karena hanya 250 cc bisa jadi 4 silinder. Tapi apakah mesinnya bertenaga? Apakah mahal? Nonton video ini sampai habis. Kawasaki Ninja adalah keluarga sport dari Kawasaki. Diawali dari Kawasaki GP-Z900R yang merupakan Kawasaki Ninja yang pertama tahun 1984. Macam Godfather-nya yang pertama. Punya nama lain yaitu Ninja 900 karena mesinnya 908 cc 4 silinder inline. Mungkin Anda sudah tahu bahwa masa muda kami dulu sempat pakai Kawasaki Ninja 150 cc 2 tak. Jadi Kawasaki Ninja merupakan nama yang cukup sentimental buat kami. Kawasaki Ninja ZX25R ini ada dua tipe di Kawasaki, yang standar dan yang ber-ABS. Kami heran, kenapa pula masih ada yang tidak ber-ABS? Untuk yang tidak terlalu mengerti apa arti safety, pasti memilih yang standar karena pertimbangan harga. Tapi menurut kami seharusnya tidak ada lagi pilihan yang tidak ber-ABS. Ini adalah motor yang pasti tidak pelan, berbau-bau nyawa kalau urusan rem. Ini sekarang kita bahas yang ber-ABS saja. Ada 3 pilihan warna: hijau Kawasaki, biru dengan frame silver, dan hitam dengan banyak kombinasi warna dengan frame yang merah. Kami suka bermain-main dengan warna frame. Bicara soal frame, ini framenya adalah Trellis High Tensile Steel. Namanya susah. Ini dari namanya juga terdengar sangat rigid. Tapi itu adalah yang tidak kelihatan. Bagaimana dengan yang kelihatan? Wajahnya agak-agak sedikit mirip dengan saudaranya yang 2 silinder 250 cc. Sama sekali tidak jelek dan terlihat besar. Namun yang 2 silinder itu terlihat agak kopong di balik bajunya ini. Kalau yang 4 silinder ini terlihat agak penuh. Lampu depannya itu memakai full LED yang membuat jadi terlihat motor mahal di kegelapan malam. Sayang sekali lampu sennya masih bolam biasa. Terlihat mahal, tapi jangan kasih sen. Andai tiba-tiba ada peraturan motor yang mengubah tidak perlu pakai plat nomor di depan karena Kawasaki masangnya di sini, persis di jidat, dan tidak ada tempat proper lainnya. Kalau ini tulisannya Kawasaki Ninja sih sebenarnya masih oke. Tapi nanti kalau sudah jadi plat nomor maka akan terlihat sangat amat aneh. Tangki bensinnya ini walaupun tidak terlihat terlalu besar dibanding dengan fairingnya, tapi kami suka dengan bentuknya. Dan ini bukan tutupan plastik, ini adalah tangki bensin, benar-benar tangki. Berapa kapasitasnya? Kami cek dulu. Tangkinya ini ukurannya 15 liter. Ya, pas 15. Kemudian belakangnya biasa saja. Ini selalu deh. Ini sih berfungsi ya buat cipratan air ya, tapi kami tidak pernah suka melihatnya. Mudah-mudahan yang ini nggak gampang rusak ya. Nih, karetnya gampang getas, terus patah deh. Mudah-mudahan yang ini enggak. Mudah-mudahan enggak. Karena versi kami begitu. Dimensi motor ini mempunyai panjang 1980 mm dan tinggi seatnya 785 mm. Ini sadelnya keras, tapi tidak lebar, jadi kaki masih bisa napak dengan lantai. Jadi ini masih enak, masih bisa menapak. Maju mundurin motornya tuh masih gampang kalau keluar parkir. Tapi biasanya kalau melihat motor seperti ini, pasti tukang parkirnya akan memundurkan motor Anda, walaupun sebenarnya motor Anda adalah suatu 250 cc. Ya, mundurnya tidak enteng-enteng amat karena
Berat motor ini adalah 180-an kilogram. Seperti yang Anda lihat, motor ini adalah single seater, tapi bagian belakang ini juga bisa diganti dengan model yang boncengan. Ini kita bisa ganti jok jadi 2 seater. Ini bisa buat naruh sesuatu yang rahasia. Keren ya? Gini keren, bawa pulang. Tapi apabila Anda suka bawa pacar, pastikan pilih pacar yang berkedudukan agak tebal. Karena itu sadel boncengannya keras sekali. Suspensi depan adalah upside down dengan travel 120 mm. Memegang ban dan velg dengan ukuran lebar 110 dan tebal 70 dengan velg 17 inch. Remnya masih single, belum double. Mungkin belum menemukan jodoh yang cocok sehingga masih single. Disc brake dengan berdiameter 311 mm yang digigit oleh 4 piston. Walaupun rem depannya masih single, tapi kami belum pernah menemukan rem depan Kawasaki yang mengecewakan. Kemudian belakangnya, ini adalah suatu suspensi monoshock yang menempel ke ban dan velg dengan ukuran lebar 150, tebal 60 dan velg 17 inch. Rem belakangnya itu adalah disc 220 mm yang digigit oleh 2 piston. Nah, sekarang ini bagian paling seru dari motor ini. Dengan pendingin air untuk mendinginkan ruang bakar 249,8 cc yang berkompresi 11,5 banding 1, yang mendapatkan bensin dari injektor yang dikontrol oleh komputer. 250 cc 4 silinder ya, bertenaga 51 PS. Kalau dengan rem R, kalau tanpa rem R itu adalah 50 PS. Torsinya 22,9 Nm. Tidak seperti 250 cc biasa tenaganya, luar biasa ya, karena terbagi 4. Padahal sebenarnya moving parts di sini lebih banyak. Ini nempel ke kopling wet clutch biasa, dan ini gearboxnya itu sangat spesial sekali. Dia bisa dioper tanpa kopling. Jadi startnya pakai kopling, kemudian sisanya nggak usah pakai kopling. Asal itu di atas 3.500 rpm akan berfungsi dengan normal clutchless. Ram Air itu mendapatkan suplai angin dari depan untuk pendinginan ekstra. Pada saat suplai angin itu kencang, maka bisa mengangkat lagi 1 PS tenaganya. Tidak terdengar signifikan, tapi terasa ini adalah motor. 1 PS itu pengaruh. Sebelum mendengarkan suaranya, kami bahas dulu posisi ridingnya. Nama Ninja digabung dengan ZX itu berarti benar-benar seriously sport. Jadi ini bisa disebut dengan motor bongkok. Agak tidak bagus untuk punggung kami. Stangnya bahkan pakai stang jepit. Kill switch jadi satu sama motor starternya. Tapi polos di sini nggak ada apa-apa lagi. Selesai. Kemudian di sebelah kiri. Kanan dan kiri tuasnya itu sama, bisa diatur juga kedalamannya. Ya, berubah jadi warna hijau. Jadi ini ada pas, lampu pas, high beam, dim, high beam, low beam, sen, hazard, klakson. Dan dengan klaksonnya seperti apa? Seperti itu. Nah, ini ada select untuk ngeset seberapa KTRC-nya, ini Kawasaki Traction Control. Seberapa? Mau 2, mau 1, atau off tanpa traction control sama sekali. Luar biasa. Terus ini powernya ada yang F, ada yang L. Oke. Kalau nggak dipencet select, ini atas untuk memilih trip A, trip B, atau odometer. Odometernya 0 km. Yang bawah adalah bisa dipilih. Yang bawah untuk memilih ini temperatur air, intake air ini atau ambient temp, terus status km per liter kehematan konsumsinya dan rata-ratanya average, kemudian range sampai bensinnya habis. Dah, gitu. Cukup lengkap. Dan ini ada 2 tombol yang fungsinya sama dengan tombol atas bawah ini tanpa kalau dipencet select, karena kalau select itu pasti untuk memilih untuk urusan power dan tercek.
Kita coba hidupkan. Indah sekali suaranya. Wah. Gearbox ini ngoper-ngoper giginya cukup solid, walaupun motor keadaan berhenti. Mencari netralnya pun mudah dirasa. Masuknya tuh enak gitu, kayak pasti gitu, cetrak. Bisa sampai 6 langsung, posisi diem padahal. Netral. Nyari netralnya pun gampang. Nah, jadi ini F ini full. Jadi full, powernya tuh full. Powerful. Kalau yang ini, kalau L tuh berarti low, power low. Kami suka dengan motor ini, walaupun belum tahu rasanya seperti apa, tapi sudah terdengar suaranya yang luar biasa menggetarkan hati. Tapi satu hal saja yang membuat tidak cocok dengan kami, yaitu bongkok. Yes, postur kami sudah tidak terlalu bisa mengakomodir kebongkokan motor sport. Motor ini adalah CKD di Indonesia, maka harganya murah. Sebentar, tidak murah-murah amat. Yang standar itu harganya 96 juta. Tidak dapat ABS pula. Kalau yang ber-ABS itu 112,9 juta. Sebenarnya murah kalau memandang motor ini adalah 4 silinder. Jangan lihat kapasitas mesinnya, yang penting suaranya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ada motor tesnya boleh kami pinjam dan menceritakan kepada Anda bagaimana rasa ridingnya. Kalau menurut kami, karena ini adalah 4 silinder, harganya masih lumayan masuk akal. Overall, apabila Anda suka dengan kebongkokan motor sport dan rela keluar uang agak ekstra untuk kapasitas cc yang kecil untuk suatu suara yang priceless, jangan tidak beli motor Kawasaki Ninja ZX25R. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton. ...250 cc bisa begitu. Beli.